Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Karena Ada, Bu. Mukarramah. Ada, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan dulu ya alat tulisnya. Iya, Bu. Oke. Kita hari ini akan mempelajari bank sentral dan sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu bank sentral? Silahkan. Mencetak uang, Bu. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada pengertian bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi. Nah, yang kedua itu pengertiannya bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Nah, silahkan dicatat dulu materinya. Iya, Bu. Dicatat. Nanti kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan ya. Iya, Bu. Kelihatan lah. Kelihatan, Bu. Oke. Kalau sudah bilang ya. Iya, Bu. Tadi kalian sebelum berangkat sudah makan atau belum? Belum, Bu. Ya, nanti kita makan ya setelah Iya, ini. Bu. Tapi bayar masing-masing ya. Ya, Ibu. Jelas lah. Jelas, Bu. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan aja ke ibu. Santai aja ya, yang terlalu serius. Iya, Bu. Sudah karena Sudah, Bu. ya. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini ada gambar Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ada yang tahu ini letaknya di mana? Tidak tahu, Bu. Nah, ini ada di Jalan Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Ada yang ditanyakan? Ada,
ada Bu. Ya, silahkan. Tahun berapa Bank Indonesia sebagai bank sentral? Didirikannya ya. Iya Bu. Bank Indonesia sebagai bank sentral itu didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Kalian sudah lahir atau belum? Belum, Bu. Oh, kalian masih muda ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral itu yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek. Yang pertama ada kestabilan nilai mata uang terhadap barang atau jasa. Yang kedua ada kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, silahkan dicatat ya. Iya, Bu. Karena nanti kita di akhir ada main game. Jadi kalian harus mencatat. Iya, Bu. Jangan sedih gitu dong, semangat. Semangat, Bu. Sudahkah? Belum, Bu. Sudah Kak Erna? Belum, Bu. Ya sudah. Karena sudah. Ayo. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tugas bank sentral. Tugas bank sentral yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, sebagai sebuah institusi yang selalu berinteraksi dengan keuangan negara, bank sentral memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter yaitu suku bunga dan uang beredar. Dengan sasaran utama menjaga target laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Instrumen yang digunakan bank sentral biasanya adalah operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Nah, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut nulis lagi ya. Iya, Bu. Semangat, Semangat, semangat. Bu. Jangan ngantuk gitu dong.
Sudahkah? Belum, Bu. Ernest sudah kah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, ada yang ditanyakan? Catat dulu ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga ada stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini ditujukan untuk menciptakan lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat mengganggu tatanan perekonomian nasional. Nah, paham? Paham, Bu. Oke, catat lagi ya. Iya, Bu.
Sudahkah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada wewenang Bank Sentral. Nah, wewenang Bank Sentral ini ada 3. Yang pertama, wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan moneter. Itu meliputi menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Silahkan dicatat dulu. Iya, Bu. Sudahkah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Itu meliputi melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Nah, silahkan dicatat ya. Kalau sudah bilang ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, Mas sudah kah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yaitu wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, meliputi yang pertama itu ada menetapkan peraturan, yang kedua memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, yang ketiga mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, yang keempat mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silahkan dicatat dulu ya. Sudahkah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pembayaran, Ibu mau ice breaking dulu ya, agar kalian tidak tegang. Nah, begini ya ice breakingnya ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau Ibu bilang siang berapa kali? 2 kali. Siang. Kalau Ibu bilang sore? 3, Bu. Sore. Kalau Ibu bilang malam? 4, Bu. Salah. Kenapa salah, Bu? Kalau Ibu bilang 4, itu setengah. Karena apa? Karena kalau kita tepuk tangan malam mengganggu orang tidur. Nah, paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Pagi, siang, pagi, siang. Nah, tidak konsentrasi. Ayo kita coba lagi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah,
Ya, ketawa siapa di sini yang tidak konsentrasi. Ayo kita coba sekali lagi. Pagi. Nah, kali ini ya benar-benar ya. Ya, Bu. Konsen. Pagi, siang, malam. Iya, sip. Ya, tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi sistem pembayaran. Nah, di sini ada pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Nah, silahkan kalian catat dulu ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas yang pertama ada alat pembayaran tunai, yang kedua ada alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran tunai ini yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang logam. Nah, kalian pada tahu kan yang mana uang kertas, yang mana uang logam? Tahu, Bu. Nah, yang kedua yaitu alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran non tunai ini seperti kartu kredit, ATM, apalagi ada yang tahu? Debit. Nah, iya. Dan uang elektronik. Paham? Paham, Bu. Oke, silahkan dicatat ya. Sudah kan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ya. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, peran Bank Sentral itu ada 5. Yang pertama itu ada regulator. Nah, regulator itu yaitu yang memutuskan kebijakan. Yang kedua ada perizinan. Perizinan ini adalah memberikan izin kepada sistem pembayaran. Nah, yang ketiga itu ada pengawasan. Pengawasan ini adalah mengawasi sistem pembayaran. Selanjutnya ada operator. Operator ini yaitu menyediakan layanan terhadap sistem pembayaran. Terus yang terakhir ada fasilitator. Fasilitator ini yaitu memberikan fasilitas terhadap sistem pembayaran. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Oh iya, tulis dulu. Ibu lupa. Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
Yang terakhir yaitu ada penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yaitu BI-RTGS. Yang kedua Bank Indonesia Security Settlement System yaitu BI-SSSS. Yang ketiga ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan. Apa manfaat BI-RTGS? Manfaat BI-RTGS yaitu selanjutnya ada penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, yang pertama ada Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS. Nah, ini adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan seketika per transaksi. Nah, yang kedua ada Bank Indonesia Security Settlement System atau BI-SSSS. Nah, itu adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS. Nah, selanjutnya ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau disingkat SKNBI. Itu adalah pertukaran warkat dan data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Silahkan. Apa manfaat BI-RTGS? Oh, manfaat BI-RTGS ya. Nah, manfaat BI-RTGS yaitu tersedianya sistem BI-RTGS itu dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, Ibu ada video tentang sistem pembayaran. Silahkan ditonton ya. Ya, Bu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ini telah memposisikan Indonesia sebagai negara dengan stabilitas perekonomian yang kuat. Pertumbuhan ekonomi ini tampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, baik di kota-kota besar maupun di desa. Peningkatan aktivitas perekonomian ini didukung dengan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti transportasi, perindustrian, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan sarana sistem pembayaran yang aman dan efisien. Sarana sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam memperlancar kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun dunia usaha. Transaksi melalui sistem pembayaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran, mulai dari cara pembayaran konvensional seperti menggunakan uang tunai sampai dengan alat pembayaran non tunai seperti cek atau bilet giro dan cara elektronik yang syarat dengan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai memerlukan seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain secara aman dan efisien. Beberapa
Empat komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah sebagai berikut. 1. Aturan dan kebijakan. 2. Lembaga. 3. Instrumen. 4. Mekanisme. Dan 5. Infrastruktur. Aturan dan kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Aturan sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga merupakan pihak yang terlibat dan berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga yang terlibat antara lain Bank Sentral dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana baik dalam rangka pembayaran maupun belanja. Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang aman dan efisien, mendorong munculnya inovasi-inovasi alat pembayaran non tunai. Hal ini terlihat dari penggunaan alat pembayaran non tunai yang meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan yang begitu besar setiap tahunnya. Mekanisme adalah tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran. Mekanisme dibutuhkan untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan kepastian perpindahan dana. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan dana. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang memunculkan inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran, serta dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat pengguna, maka diperlukan pihak yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran berdasarkan undang-undang mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia terus melakukan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang sistem pembayaran. Nah, itu saja ya videonya. Selanjutnya, Ibu ada games. Jadi di sini Ibu minta kalian kerjasama untuk menempelkan ini. Nah, kalian boleh buka catatannya, nanti tempelkan ya. Misalnya pengertian bank sentral. Nah, apa pengertian bank sentral? Ya, silahkan. Ini lemnya. Boleh dipindah dulu mejanya. Santai aja ya. Dia, Bu. Ayo semangat, sambil buka catatannya ya. Ya, Bu. Gini aja Gin. Sini, nggak usah pakai lem. Kalian taruh aja ke sini. Biar tidak lambat. Pakai ya. Ayo. Dibaca ya benar-benar. Sudah kah? Sudah, Bu. Oke, Ibu periksa dulu ya. Ya, Bu.
Iya, betul. Selanjutnya, Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Asik, oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya minggu depan dikumpul ya. Ya. Kirain oleh-oleh apa, Ibu? Nah, silahkan dicatat. Sudah kah? Sudah, Bu. Carilah informasi di berbagai media baik massa maupun cetak tentang perkembangan lima tahun terakhir tentang Bank Indonesia. Titik. Sudah, Bu. Buatlah laporan mengenai informasi yang telah Anda dapatkan. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Ini tugasnya individu ya. Ya, Bu. Siapa di sini yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah. Tujuan bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas bank sentral menetapkan dan melaksanakan kewajiban moneter, melakukan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mukarama. Nah, itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Pesan Ibu, kalian harus tetap semangat dan terus belajar ya. Iya, Bu. Kalian pengen jadi orang sukses kan? Pengen, Bu. Iya. Itu saja ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.